telah dijelaskan bahwa ada tingkatan orang muslim, lalu beriman, lalu bertakwa. Apakah negeri ini yang berpenduduk muslim terbesar ini banyak ditimpa bencana karena sebagian besar penduduk kita hanya muslim, belum menjadi mukmin apalagi bertakwa? Sebetulnya antara Islam, iman, takwa itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Dengan catatan orang ngaku Islam tapi Islamnya tenanan, bukan hanya Islam KTP. Kalau hanya sebatas Islam KTP berarti dia Islamnya ya hanya di KTP, sedangkan ucapan perbuatannya jauh dari tuntunan Islam itu sendiri. Maka orang itu disebut muslim sebetulnya bukan hanya sebatas dia beragama Islam saja. Orang muslim itu orang yang betul-betul berserah diri sepenuhnya kepada Allah, jiwa dan raga. Maka orang muslim yang betul-betul berserah diri kepada Allah tidak bisa dilepaskan dari iman dan takwa. Coba diingat itu ayatnya juga sudah jenengan hafal, Al-Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Di situ kita akan temukan satu kata iman, ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua kata takwa, ittaqullaha haqqa tuqatih. Yang ketiga kata Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dari sini bisa kita ambil pemahaman, kita ambil pelajaran antara Islam, iman dan takwa itu satu rangkaian yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, dia harus Islam dulu. Orang tanpa Islam mustahil dapat predikat takwa di hadapan Allah. Untuk bisa memeluk agama Islam, dia harus iman dulu. Bagaimana mungkin dia mau secara ikhlas mengikuti atau masuk Islam kalau dia tidak percaya kepada Allah? Kalau hatinya tidak mengimani adanya Allah, bagaimana mungkin dia mau masuk Islam kalau tidak mau mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah? Maka orang itu kalau mau menjadi hamba Allah yang bertakwa, jalannya pertama dia harus Islam dulu. Untuk masuk Islam dia harus punya iman dulu, mengimani apa yang dibawa oleh Nabi kita. Tidak mungkin orang yang tidak yakin dengan Allah, dengan Nabi kok mau masuk Islam, itu tidak mungkin. Orang yang tidak mau masuk Islam berarti dia tidak punya iman. Orang yang tidak punya iman berarti dia tidak mungkin menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maka kalau ada orang yang sudah menyatakan dirinya memeluk agama Islam, berarti ada keimanan dalam hatinya. Dia tidak mungkin masuk Islam kalau tidak ada iman dalam hati. Bagaimana mungkin wong tidak percaya Allah, tidak percaya Nabi, masa mau masuk Islam? Orang yang ada iman dalam hati sangat punya potensi menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maka ini satu rangkaian antara Islam, iman dan takwa. Orang yang bertakwa itu dia mencapai puncak keimanan, yaitu ihsan. Ihsan itu seolah-olah kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Tetapi jika Allah tidak melihat kita, kita meyakini sepenuh hati bahwa Allah senantiasa mengawasi dan melihat kita. Itu puncak keimanan seseorang, yaitu ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu
Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka yakinilah, imanilah bahwa Allah Maha melihatmu. Sehingga baik dalam kesendirian ataupun di tengah keramaian, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun maksiat yang kita lakukan, Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi. Itu puncak keimanan seseorang. Adapun negeri kita ini masih sering ditimpa bencana. Kalau kita tetap meyakini bencana itu ada yang mengundang datangnya. Yang mengundang siapa? Kemaksiatan yang mengundang datangnya bencana dalam satu negeri, itu kemaksiatan. Kenapa Allah yang menetapkan itu? Coba dibuka Quran surat Hud ayat 117. Tidak ada satu negeri kok ditimpa bencana kalau bukan kemaksiatan yang mengundang datangnya bencana itu. Ini ketetapan Allah. Surat Hud nomor surat 11 ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ya tahu. Ini ketetapan Allah. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu yaitu Allah sekali-kali tidak akan pernah membinasakan satu negeri secara zalim, timpakan azab, timpakan bencana bertubi-tubi, kalau penduduk negeri itu muslihun, orang-orang yang gemar berbuat kebaikan. Kalau ada satu negeri penduduknya gemar berbuat kebaikan, gemar berbuat amal soleh, menurut ketetapan Allah bukan azab yang datang, namun apa? Berkah dari langit dan juga dari bumi. Al-A'raf 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan jikalau penduduk satu negeri itu iman dan takwa, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, bukan berbuat kemaksiatan, bukan berbuat kerusakan, namun iman dan takwa. Iman dan takwanya dibuktikan dengan beramal soleh, bukan hanya pengakuan di lisan saja. Kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh Allah sampai gunakan huruf sumpah itu. La di situ huruf sumpah. La yang berfungsi untuk sumpah. La fatahna itu lamul qasam, lamut taukid, lam yang berfungsi untuk penekanan. Janji Allah, kalau ada satu negeri penduduknya iman dan takwa, jauh dari kemaksiatan, senantiasa beramal soleh, janji Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh kami bukakan bagi penduduk negeri tersebut berkah-berkah dari langit dan bumi. Jadi bukan azab, bukan bencana yang turun kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Iman dan takwanya bukan hanya sebatas pengakuan di KTP, bukan sebatas pengakuan di lisan. Sekalipun di KTP tertulis agama Islam, Islam lagi dan Islam lagi, Islam kabeh. Tapi kalau tidak dibuktikan dengan amal soleh,
maka imannya tidak diakui oleh Allah. Tidak diakui iman yang sodik. Maka yang dibutuhkan keimanan di hadapan Allah, iman yang sodik, bukan iman kadzib. Iman sodik itu pengakuannya dibuktikan dengan amal soleh. Kalau penduduk negeri itu beramal soleh, maka berkah dari langit dan bumi yang akan turun pada negeri itu. Jika masih banyak kemaksiatan-kemaksiatan di negeri itu, diingatkan oleh Allah dengan berbagai macam cobaan dan peringatan, tetap tidak sadar, tetap tidak kembali kepada Allah, maka ingat bisa jadi negeri tersebut dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya, tanpa bekas, tanpa sisa. Itu ketetapan Allah, dan ketetapan Allah pasti berlaku. Coba Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Surat Al-Isra nomor 117 ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Sudah terlampau banyak negeri-negeri yang dihancurkan oleh Allah dan diabadikan di dalam Al-Quran. Dan ini menjadi salah satu ketetapan Allah yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Kata Allah, wa idza aradna. Ingat, ayat itu Allah buka dengan idza. Idza. Idza ini kalau kita maknai dengan bahasa Indonesia, hanya akan sebatas kita jumpai apabila, jika, dan lain sebagainya. Kalau kita maknai dalam bahasa Indonesia, maka maknanya tidak akan bisa kita dapatkan. Karena makna dalam bahasa Indonesia itu jika, apabila, itu berarti bisa iya, bisa tidak. Namun jika idza kita maknai dalam bahasa Al-Quran, ingat, setiap Al-Quran menggunakan kata idza, meski dalam bahasa Indonesia berarti apabila, seandainya, jika. Namun kalau itu sudah digunakan oleh Al-Quran, maka idza di situ berfungsi untuk menunjuk satu peristiwa yang pasti terjadi, baik sudah terjadi maupun nanti akan terjadi. Namun kepastian terjadinya tidak bisa ditolak, pasti terjadi. Makanya ayat-ayat yang menjelaskan tentang kiamat itu Allah gunakan idza terus. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila datang hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian idza syamsu kuwirat, idza samaun fatarat. Semua yang menjelaskan tentang kiamat Allah gunakan idza. Lah sekarang pertanyaannya, kiamat sudah terjadi atau belum? Belum. Meski belum terjadi, maka tetapi karena Allah gunakan idza, kiamat itu nanti pasti akan terjadi. Kalau idza dalam Al-Quran kita maknai sesuai dengan bahasa Indonesia, maka akan dapat kita pahami kiamat itu ya bisa terjadi, bisa tidak. Padahal kiamat itu pasti
terjadi. Nah, memahami idza tidak cukup hanya dengan makna dalam bahasa Indonesia. Rasanya itu berbeda, taksanya juga berbeda. Rasa bahasa Indonesia dengan bahasa Quran itu sangat berbeda. Idza kalau sudah digunakan oleh Al-Quran, itu menunjuk pada satu peristiwa yang pasti akan terjadi. Baik peristiwa itu sudah terjadi di masa lalu ataupun nanti akan terjadi di masa mendatang, dan pasti itu terjadi. Dan ayat ini Allah buka dengan idza. Maka bagi orang Arab pada waktu itu yang disapa oleh Al-Quran sangat paham tentang seluk-beluk bahasa Al-Quran. Allah katakan di sini wa idza. Idza di sini berarti pasti terjadi nanti. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Dan jika kami hendak binasakan, hancurkan satu negeri, qaryatan. Qaryah dalam bahasa Arab itu menggunakan bentuknya bentuk nakirah, bukan ma'rifah. Karena di situ tidak ada alif lamnya. Bukan wa idza aradna an nuhlikal qaryata, bukan. Tetapi wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Tidak ada alif lam di depan kata qaryah. Sehingga bunyinya bukan an nuhlikal qaryata, namun an nuhlika qaryatan. Kalau al-qaryata berarti itu ma'rifah, sudah diketahui negerinya. Tapi ini qaryatan, nakiroh, sifatnya masih umum. Negerinya umum, negeri manapun, di belahan manapun, di benua manapun, kalau dia menyalahi ketetapan Allah, maka hukum Allah akan berlaku bagi negeri tersebut, termasuk negeri kita. Karena ini qaryatan, nakiroh, negerinya masih umum, bisa negeri mana saja. Ketentuan dari Allah apa? Amarna mutrafiha. Jika Allah itu hendak menghancurkan, membinasakan satu negeri sehancur-hancurnya, Allah perintahkan orang-orang yang mutraf dalam negeri itu, yaitu orang yang hidup mewah dalam negeri itu. Hidup mewah ini bisa siapa saja, bisa pejabatnya, bisa orang kayanya. Dia berfoya-foya dalam kemewahan jauh dari aturan Allah, dengan harta kekayaannya, dengan pangkat dan jabatannya, dia gunakan untuk berfoya-foya dalam kemaksiatan kepada Allah, bukan untuk ketaatan kepada Allah. Fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qaul. Maka akan berlaku, pasti berlaku ketetapan Allah terhadap negeri itu. Ketetapan Allah apa? Fadammarnaha tadmira. Negeri tersebut pasti akan kami hancurkan sehancur-hancurnya, tanpa bekas, tanpa sisa. Ini ketetapan Allah. Siapa yang kuasa menolak ketetapan Allah? Tidak ada satupun manusia, sekuat apapun dia, setinggi apapun pangkat dan jabatannya, sehebat apapun dia, sebanyak apapun harta kekayaannya, yang mampu menolak ketetapan Allah. Ini ketetapan Allah. Tentu kita meyakini, mengimani ketetapan Allah pasti berlaku. Sekalipun banyak orang yang tidak suka pada kita dengan mengatakan bahwa itu fenomena alam biasa. Yang namanya gunung meletus, banjir bandang, kemudian tanah longsor dan lain sebagainya, itu fenomena alam biasa. Kalau menurut Allah itu ada yang mengundang. Yang mengundang apa? Kemaksiatan.
Oh, berarti ini memfitnah, menuduh bahwa tempat ini penuh dengan kemaksiatan. Tidak sedang menuduh. Kita sedang menjelaskan ketetapan Allah itu, kalau ada satu negeri yang ditimpa bencana, yakinlah bahwa di situ ada kemaksiatan. Sehingga kemaksiatan itu yang mengundang datangnya azab, datangnya bencana. Sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Quran surat Hud ayat 117 tadi. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Al-A'raf 96, Allah tetapkan akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Bukan pintu azab, bukan pintu bencana, namun pintu berkah. Dan Allah juga sudah buat ketetapan, jika Allah hendak menghancurkan satu negeri, ciri utamanya kalau negeri tersebut, orang yang hidup mewah di negeri tersebut, baik pejabatnya, orang-orang kayanya, orang yang punya pangkat, jabatan dan lain sebagainya, diperintah oleh Allah untuk tunduk patuh kepada Allah, tetapi malah berbuat sebaliknya, menentang Allah, jauh dari tuntunan atau petunjuk Allah dan Rasulullah, terus melakukan kemaksiatan, berbuat culas, licik, curang, tamak, rakus dan sebagainya, maka hati-hati, ketetapan Allah pasti berlaku. Fahaqqa 'alaihal qaulu fadammarnaha tadmira. Maka sepantasnya lah berlaku perkataan Allah bagi negeri tersebut. Fadammarnaha tadmira. Kami pasti akan hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Maka ya potensi sekali kalau penduduk negeri itu pengakuan Islamnya hanya Islam KTP, terus kemaksiatan di mana-mana masih terus merajalela, korupsi masih marak merajalela, kemudian mabuk-mabukan, perzinaan dan lain sebagainya tampak terang-terangan dan merajalela, maka sangat punya potensi negeri yang di dalamnya berlaku kemaksiatan demi kemaksiatan, satu hari nanti akan datang azab Allah menghancurkan negeri itu tanpa sisa, sehancur-hancurnya. Dan ingat, negeri itu sifatnya masih umum, qaryatan, bentuknya nakiroh, umum, bisa berlaku bagi negeri manapun, di belahan dunia manapun, di benua manapun, di penjuru manapun, selama negeri itu bermaksiat pada Allah, orang-orang yang hidup mewah, maka siap-siap untuk menerima kehancuran dari Allah sehancur-hancurnya. Dan sudah banyak satu negeri yang dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya, dan itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, agar generasi penerus bisa mengambil ibrah dari kisah-kisah tersebut. Negeri Sabak dulu gemah ripah loh jinawi, hancur sehancur-hancurnya tanpa bekas, tanpa sisa. Negeri Sabak, belum negeri-negeri yang lain. Negeri yang dihuni oleh kaumnya Lut, hancur sehancur-hancurnya. Yang dihuni oleh kaum Nabi Soleh, hancur sehancur-hancurnya. Oleh kaum Nabi Nuh, hancur sehancur-hancurnya. Ya, mudah-mudahan negeri yang kita cintai ini terjaga atau dijaga oleh Allah, tidak dihancurkan oleh Allah karena kemaksiatan yang masih berlangsung di negeri kita. Tidak dipungkiri, negeri yang sangat kita cintai ini kemaksiatan masih di mana-mana. Ya, korupsi masih merajalela, perzinaan masih di mana-mana, mabuk-mabukan masih, pertikaian sesama muslim masih menjadi tontonan sehari-hari. Orang-orang yang hidup mewah masih berfoya-foya dalam kemaksiatan. Bahkan sekarang orang yang tidak hidup mewah pun juga berfoya-foya dalam
kemaksiatan juga. Kalau melihat akhlak sebagian penduduk negeri ini yang mayoritas beragama Islam, ngakunya itu sangat miris, sangat memprihatinkan. Oleh karenanya setidaknya kita meminimalisir mulai dari diri kita dan keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jauhkan diri kita dan keluarga dari api neraka. Setidaknya kita tidak ikut-ikutan dalam perbuatan maksiat kalau memang belum bisa mencegah. Mulai dari diri kita masing-masing, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan dengan begitu Allah masih berkenan menjaga negeri yang sangat kita cintai ini, tidak menurunkan azab kemudian menghancurkan negeri yang kita cintai ini sehancur-hancurnya karena kemaksiatan masih merajalela di mana-mana. Mudah-mudahan Allah menjadikan negeri kita ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, gemah ripah loh jinawi, negeri yang penuh ampunan dari Allah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?